Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi dalam channel di Audiobox Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dikelilingi kebahagiaan. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Jangan Bersedih, Intisari Letasan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa aktivitas. Orang-orang yang banyak menganggur dalam hidup ini biasanya akan menjadi penebar isu, fitnah, dan desus-desus yang tak bermanfaat. Hal ini disebabkan akal pikiran mereka selalu melayang-layang tak tahu arah dan tujuan. Ketahuilah bahwa saat yang paling berbahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tak berbuat apa-apa. Orang seperti itu ibarat mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa sopir, akan mudah oleng ke kanan dan ke kiri. Bila pada suatu hari Anda mendapatkan diri Anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih, gundah, dan cemas. Sebab dalam keadaan kosong itulah pikiran Anda akan menerawang kemana-mana. Mulai dari mengingat kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan dalamnya masa depan yang belum tentu Anda alami. Dan itu membuat akal pikiran Anda tak terkendali dan mudah lepas kontrol. Maka dari itu, saya nasihatkan kepada Anda dan diriku sendiri bahwa mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada berlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Singkatnya, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama halnya dengan bunuh diri dan merusak tubuh dengan narkoba. Waktu kosong itu tak ubahnya dengan siksaan halus ala penjara Cina. Meletakkan si narapidana di bawah pipa air yang sangat dapat meneteskan air satu tetes setiap menit selama bertahun-tahun. Dan dalam masa penantian yang panjang itulah biasanya seorang napi akan menjadi stres dan gila. Berhenti dari kesibukan itu kelengahan, dan waktu kosong adalah pencuri yang culas. Adapun akal Anda tak lain merupakan bangsa empuk yang siap dicabik-cabik oleh ganasnya terkaman kedua hal tadi, kelengahan dan si pencuri. Karena itu, bangkitlah sekarang juga, kerjakan sholat, baca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, merapikan meja kerja, merapikan kamar, atau berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk mengusir kekosongan itu. Ini karena aku ingin mengingatkan Anda agar tidak berhenti sejenak pun dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Dengan cara itu, dokter-dokter dunia akan berani menjamin bahwa Anda telah mencapai 50% dari kebahagiaan. Lihatlah para petani, nelayan, dan para kuli bangunan. Mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Mereka tidak seperti Anda yang tidur di atas ranjang empuk, tetapi selalu gelisah dan menyeka air mata kesedihan. Iman merupakan ruh kehidupan. Orang yang paling sengsara hidupnya adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kebinaan. Seperti telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Toha ayat 124. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah, Tuhan semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Dalam pandangan para pembangkang Allah yang sama sekali tidak beriman, cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup yang miskin iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang nyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus ikhlas dan beriman dengan sesungguhnya
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini dari azab telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu tahayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta, para rasul itu benar adanya, dan benar Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dalam ayat ini adalah kesenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Tuhan mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Hadapi hidup ini apa adanya tanpa keluhan. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai untuk kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, dan banyak warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Bahkan, kadangkala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak Anda sukai. Maka dari itu, padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda mau selamat dengan adil dan bijaksana. Pasalnya, betapapun setiap luka ada harganya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang paling berlawanan, dua jenis yang paling bertolak belakang, dua buku yang saling berseberangan, dan dua pendapat yang saling berseberangan, yakni yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan, dan selain itu Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan, dan kebahagiaan itu di surga. Adapun yang buruk, kerusakan, dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Begitu hadis berkata, jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda, sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Bahkan istri Anda pun tak akan pernah sempurna di mata Anda. Maka kata hadis, janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah, sebab jika dia tak suka pada salah satu kebiasaannya, maka dia bisa menerima kebiasaan yang lain. Adalah seyogyanya bila kita mendapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan, dan berdamai kembali, mengambil hal-hal yang mudah kita lakukan, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dan beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu.